اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والصالحين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق العلماء والعاملين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji serta syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan berkat beliau Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua kita bisa kembali bertemu di kesempatan kali ini di majelis ilmu kita Cahaya Hati Indonesia bersama saya Hilbram Dunar dan yang akan hadir kepada Anda dimanapun Anda berada, pemirsa iNews TV, kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dari Habib Ali Bahar dan juga Kiai Haji Maman Imanul Haq yang sudah siap dan juga akan hadir di sini dengan tausiah yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Dan jangan lupa juga untuk Anda bahwa kami mengajak Anda untuk ikut berinteraksi bersama kami. Silahkan Anda kalau punya pertanyaan yang akan dibahas, Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui Twitter kami di @chi_iNewsTV ya, @chi_iNewsTV. Dan Anda juga bisa follow Instagram kami di @cahayahati_iNewsTV. Dan pembahasan kita kali ini indah sekali dari guru-guru kita membahas mengenai jihad. Karena kalau Anda mendengar kata jihad mungkin banyak sekali pemikiran-pemikiran yang Anda pikir kekerasan atau sesuatu yang merusak. Padahal sebenarnya jihad bertujuan untuk memberikan kebaikan untuk umat manusia yang ada di dunia. Nah, seperti apa jihad yang dimaksud? Sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Habib Ali Bahar. Beliau akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tema kita hari ini yaitu jihad menggapai ridho Allah dengan subtema meluruskan makna jihad. Tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih di bulan Syawal, masih boleh mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Bayi kalau lahir itu tertawa atau nangis? Kenapa nangis?
Karena pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadirin dan hadirat, kita selalu melihat bayi ketika lahir dia nangis. Kenapa dia menangis? Nanti banyak sekali para filosof yang berusaha untuk mengungkap kenapa bayi ketika lahir itu menangis. Kalau anak ayam, kalau anak kuda gimana anak kuda? Kalau anak manusia, nangis. Kenapa menangis? Nanti ada yang mengatakan menangis karena sudah dapat bayangan kehidupan di dunia ini berat. Ada lagi yang mengatakan kenapa menangis? Karena waktu di rahim ibunya enak. Gak capek. Tidak lelah. Begitu keluar dari rahim ibunya, dia berarti akan hidup dengan sudah tidak berleha-leha lagi. Banyak sekali yang diusahakan oleh para filosof tersebut mengungkap kenapa tertawa. Kalau dokter itu tadi, kenapa dia menangis? Karena dia hidup. Kalau dia tidak menangis, maka dia akan menangis. Nanti ada yang mengatakan bahwa karena ketika dia keluar dari rahim ibunya, dia sudah harus siap-siap. Tidak main-main lagi hidup di dunia ini. Keluar dari rahim ibunya harus berusaha. Benar, dalam beberapa tahun masih dikasih makan. Iya, masih dikasih minum. Kemudian ada masa semua itu tidak selalu ada. Dia harus mencari makan. Dia harus mencari minum. Dia harus mencari pekerjaan. Dia dan seterusnya. Hidup adalah usaha. Hidup adalah jihad. Kita sering mendengar jihad dan kita juga sering mendengar banyak sekali yang salah faham tentang jihad. Kalau ada yang berbicara tentang jihad, lalu langsung terbayangkan olehnya kontak senjata. Berarti dia tidak pernah mau memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan jihad. Ya, nanti ada bagian dari jihad itu yang bentuknya kontak senjata. Tetapi kalau kita ingin melihat makna yang luas dari jihad itu, para pakar bahasa sudah mengatakan bahwa jihad itu dari juhdun ataupun jahdun. Artinya lelah, payah, berusaha atau usaha. Siapapun yang melakukan upaya semaksimal mungkin, mengerahkan semua usaha dengan mendapatkan kelelahan, itu dia disebut jihad. Sedang berjihad sampai dikatakan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahullahu rahmatal abrar, beliau pernah mengatakan biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Faman talabal ula sahiral layali. Tergantung kadar usaha kita. Kalau usaha kita keras, maka hasilnya akan kalau usahanya keras, banting tulang peras. Biqadril kaddi, tergantung dengan kadar usaha keras, tuktasabul ma'ali, akan didapat kedudukan-kedudukan yang tinggi. Faman talabal ula sahiral layali, siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, ilmu yang banyak, harta yang banyak, biasanya meninggalkan tidur di malam hari. Iya, enggak tidur karena apa? Banyak nyamuk. Enggak tidur karena apa? Kalau yang mau jadi profesor, yang mau jadi ulama besar, yang ingin menjadi orang yang penuh berilmu, tidak tidur karena apa? Membaca. Enggak ada orang pintar malamnya. Ada tidak? Kalau seorang menjadi pebisnis yang sukses, tanya. Malam ngapain? Ngitung? Malam ngapain?
pulang ke rumah itu tengah malam, kadang-kadang tidak pulang rumah dan seterusnya. Tergantung kadar usaha keras akan didapat kedudukan yang tinggi. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, dia akan bergadang di malam hari. Karena seorang yang ingin mendapatkan mutiara di dalam laut, dia harus apa? Menyelam itu santai apa susah? Yang ingin mendapatkan mutiara di laut, yaghusul bahra man talabal la'ali. Akan menyelam ke dasar laut mereka yang mencari mutiara-mutiara yang berharga dan bernilai. Jihad banyak sekali, semua bentuk usaha. Ada orang jihad dalam maksiat, ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak jihad? Berusaha keras untuk maksiat ada tidak? Contohnya? Aku bilang ada enggak tahu contohnya? Hah? Berusaha keras untuk melakukan maksiat, jihad di dalam maksiat. Jihad ada orang yang berusaha keras untuk menggapai keridhaan Allah. Ada yang jihad berusaha keras untuk mendapatkan sebaliknya. Di dalam Al-Quran itu nanti kita akan temukan. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu berusaha untuk membuat kamu melakukan perbuatan syirik, jangan taati mereka, tetapi perlakukan mereka berdua dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Ada jihad untuk melakukan maksiat, itu ada. Ada tidak? Banyak. Mau ke diskotik itu pakai modal enggak? Dari rumah, bensin. Terus nanti di diskotik parkir tidak? Parkir. Keluar duit enggak? Keluar duit. Kalau ke masjid? Mau ke tempat maksiat, dari rumah sudah menyiapkan uang untuk bensin. Kemudian sampai di tempat maksiat itu, bayar parkir. Kemudian di dalam kalau mau beli minum, keluar apa itu? Itu jihad bukan? Jihad bukan? Jihad. Berusaha untuk maksiat. Jihad ada yang mengerahkan semua tenaganya, semua usahanya untuk kemaksiatan. Ini sekarang jihad untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jihad berusaha keras untuk mendapatkan keridhaan Allah. Yang pertama, masih punya orang tua? Mau berbuat baik sama orang tua gampang apa susah? Jihad agar orang tua kita senyum, agar orang tua kita senang. Kita harus apa? Harus, apalagi kalau yang orang tuanya sudah pada usia tertentu. Si anak harus apa? Jihad. Jihad berbakti kepada orang tua. Bagaimana berusaha agar orang tuanya bahagia, orang tuanya ridho. Karena siapa yang mencari keridhaan Allah dengan membuat orang tuanya murka, dia tidak mendapatkan keridhaan Allah. Dia mendapatkan kemurkaan dari Allah. Jihad untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, jihad berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian jihad di dalam rumah tangga, jihad tidak? Jihad menjadi suami gampang apa susah? Menjadi istri?
Menjadi bapak gampang apa susah? Menjadi ibu? Untuk menjadi bapak yang baik, jihad. Cari uang yang halal. Jangan sampai menjadi bapak sekena-kenanya. Anak dikasih makan apa? Nasi, betul. Jihad menjadi ayah. Jihad menjadi ibu. Jihad menjadi anak. Jihad ayah menjadi ayah yang baik. Jihad pulang jam berapa ayah? Malam. Ibu menjadi ibu yang baik pulang jam berapa? Sampai ada seorang ibu yang jihad menjadi tenaga kerja di luar negeri. Ayah jihad, ini namanya jihad. Jihad itu luas, kemudian gak usah jauh-jauh lagi. Ini tubuh kita ini ladang jihad kita. Mata kita jihadkan gak? Gimana jihad mata? Jihad mata, kalau melihat yang haram, jihad mata. Mata itu jihadnya bukan hanya tidak boleh melihat yang haram, bukan itu saja. Itu bagian. Mata kita sering meremehkan orang lain. Ya. Melihat ada orang yang jelek, mata kita ngeliatnya, ini orang gak pantas hidup. Hei, harus jihad. Melihat yang buruk, jangan kamu remehkan, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ulama ahli tafsir yang besar, alaihi rahmatu waridwan. Itu beliau mengatakan kalau kamu melihat ada orang yang buruk akhlaknya, tugas kamu jihad untuk merubah dia menjadi memperbaiki. Kalau kamu melihat ada orang yang fisiknya jelek, tugas kamu kalau ada orang yang akhlaknya tidak baik. Ketika kita melihat ada orang yang akhlaknya tidak baik, perilakunya tidak baik, tugas kita apa? Bukan mencela dasar orang dari keturunannya barangkali, bukan. Jihad untuk memperbaikinya. Kalau akhlaknya yang buruk, kalau perilakunya yang buruk. Kalau bentuk tubuhnya yang buruk, apa tugas kita? Mata ini butuh untuk kita jihad. Jangan meremehkan. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau kamu melihat seorang yang fisiknya buruk, kamu ingat siapa yang menciptakannya. Ada orang sudah jelek, hitam, miskin, belagu. Apa? Jelek, belagu lagi. Kita kalau lihat fisiknya itu, ingat, jangan sampai kita tidak menghargai, apalagi meremehkan Tuhan yang menciptakannya. Jihad mata, jihad telinga, jihad tangan. Ini zaman sekarang tangan ini perlu jihad. Berusaha untuk tidak mengirim berita yang gak benar. Begitu dapat sharing dari kawannya, langsung jihad. Mulai hari ini jihad. Tangan ini jangan pernah digunakan untuk yang tidak baik. Jihad kaki. Kita gak usah ngomongin jihad yang di luar terlebih dahulu. Tidak usah berbicara jihad yang, nih fisik kita ini. Kaki kita kemana saja jalannya? Kaki kita kemana? Jihad kaki itu kalau subuh mau kemana? Jihad gak tuh? Gimana jihad? Sampai Nabi Muhammad SAW diminta untuk menyampaikan berita gembira. Bashir al-masyaina fi dhulam bin nuritam yaumal qiyamah. Sampaikan berita gembira untuk mereka yang berjalan di kegelapan malam. Maksudnya mereka yang menuju ke masjid. Kalau zaman sekarang kan lampu penerangan sudah banyak. Ketika Nabi Muhammad bersabda, itu kan penerangan sangat. Sampaikan berita gembira untuk mereka yang berjalan di malam hari, di kegelapan malam ketika akan sholat subuh.
bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Kaki jihad ada yang lebih berat dari mata, dari telinga. Mulut jihad gak mulut? Kemarin bulan Ramadan kita apa tuh? Jihad tidak. Jihad tidak. Dari subuh sampai begitu maghrib, jihadnya. Begitu maghrib jihadnya. Semua harus dikerahkan untuk jihad hati. Hati kita jihad untuk memastikan hati kita selalu di dalam yang diridhoi oleh Allah. Hati kita itu, perasaan hati kita bolak-balik tidak? Kita suka suuzon tidak? Suka menyangka yang buruk tidak? Jihad untuk mengendalikan perasaan kita. Dalam Al-Quran nanti kita diminta, jangan kamu menggunakan sangkaan. Ini jihad, sekarang tersebar di mana-mana sangkaan, dugaan yang negatif disebar dengan semudah-mudahnya, terjadi fitnah yang ketika sudah terjadi fitnah sulit untuk memadamkan fitnah tersebut. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jauhkan dirimu dari prasangka, karena banyak dari prasangka tersebut yang masuk kategori dosa hati. Kalau ada seorang yang sholat di malam hari, tidak ada yang tahu. Istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu, dia bangun di malam hari. Begitu dia bangun di malam hari, dia sholat dengan sehusyuk-husyuknya. Kemudian selesai sholat sehusyuk-husyuknya, mau tidur lagi, dalam hatinya terlintas. Satu Jakarta nggak ada orang yang lebih soleh dari saya. Berarti dia apa? Ada ujub. Kalau ria itu yang kelihatan, nggak ada yang lihat. Dia sendiri yang sholat di malam hari, dia sendiri yang bangga. Dia kena penyakit namanya ujub. Jihad. Nabi Muhammad SAW dalam salah satu peristiwa perang yang cukup besar. Begitu selesai dari peristiwa perang tersebut, Nabi Muhammad mengatakan apa? Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang kecil kontak senjata. Jihad yang kecil itu berhadapan dengan musuh. Jihad yang besar berhadapan. Bulan Ramadan itu sudah tidak ada setan lagi, tapi masih ada yang maksiat tidak? Yang goda siapa? Setan sudah tidak ada. Hawa nafsu. Karena dikatakan nanti yang namanya hawa nafsu asyaddu min sab'ina syaitana. Lebih dahsyat dari 70 setan. Jadi masing-masing kita ini yang hadir di sini dan para pemirsa, di dalam diri kita ada berapa setan? Ada berapa? Ada. Kita harus melawannya. Jahidu ahwa'akum kama tujahidun. Jahidu ahwa'akum kama tujahidun a'da'akum. Jihadlah melawan hawa nafsumu sebagaimana kamu jihad melawan musuh-musuhmu. Terima kasih Habib Ali Bahar untuk tausiahnya, dan luar biasa sekali apa yang sama-sama kita dengar mengenai meluruskan makna jihad pada kali ini. Jihad melawan hawa nafsu itu penting sekali ya. Dan kalau kita berbicara mengenai jihad, sebenarnya kita bisa membahas banyak hal di sini, dan yang tidak kalah penting adalah tubuh kita. Semua ini juga bisa dipergunakan untuk berjihad kepada ridho Allah, tentunya bisa kita pakai untuk segala usaha. Karena sesungguhnya jihad itu adalah usaha di dalam jalan-jalan kebaikan. Jangan lupa juga bahwa Anda bisa bertanya ke Habib Ali, juga ada ke Kiai Haji
Maman nanti. Silahkan Anda mengirimkan pertanyaan Anda. Kami tunggu melalui sosial media kami di Twitter di @chi_inewstv. Karena sebentar lagi kita akan membahas mengenai hal itu dengan berbagai macam pertanyaan Anda dan juga pertanyaan jamaah yang sudah hadir bersama-sama dengan saya di sini untuk langsung bisa mendapatkan keterangan dan juga penjelasan dari guru-guru kita yang mudah-mudahan juga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan Anda dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Untuk itu jangan kemana-mana karena Cahaya Hati Indonesia akan segera kembali. Kembali lagi dalam Cahaya Hati Indonesia bersama saya Hilbram Dunar dan juga ada Kiai Haji Maman Kang Maman, Imanul Haq ya, tapi lebih suka dipanggil Kang Maman. Baik, saya panggil Kang Maman saja kalau begitu. Dan juga ada Habib Ali Bahar di sini yang sudah hadir dan akan menjawab pertanyaan Anda dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia bisa menyaksikan program Cahaya Hati Indonesia. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda tinggal menanyakan lewat Twitter kami di @chi_inewstv. Ini saya sudah ada satu orang yang saya dapatkan lewat Twitter pertanyaannya. Mungkin nanti Kang Maman bisa menjawab dan juga Habib ya. Ini dari @Alfi Lufiani. Pertanyaan dari Mbak Alfi ini adalah, apakah pahalanya orang bekerja ini sama dengan pahalanya jihad? Namun bagaimana jika saya bekerja di bidang perdagangan yang rentan dengan riba? Nah, ini pertanyaan yang baik sekali. Terima kasih Mbak Alfi. Kang Maman mungkin bisa langsung menjawab. Ya, terima kasih Mbak Alfi. Bahwa orang yang bekerja keras, seperti yang dijelaskan Habib Ali tadi, maka dia orang yang sedang berjihad. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man amsa kalan min amalin yadaihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang sore dia kecapean karena sudah bekerja, menggunakan kedua tangannya mencari rizki Allah, maka dia sore harinya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita bisa melihat di Al-Quran, bahwa orang yang ketemu Allah, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhang famulaki. Siapa yang bisa ketemu Allah? Yang bisa ketemu Allah hanya manusia yang mau bekerja keras. Pertanyaannya bagaimana kalau tempat pekerjaannya itu mengandung sesuatu yang terlarang dalam agama? Itu kan potensi. Justru semakin kita ada di suatu tempat yang potensi maksiatnya, tetapi kita bisa keluar dari kemaksiatan, dari riba dan sebagainya, maka itu pahalanya malah 2 kali lebih bagus. Makanya tadi Habib Ali bilang, ada nggak ya yang berjihad untuk maksiat? Banyak. Tetapi berjihad keluar dari kemaksiatan itu double. Makanya dalam bahasa pesantren ada orang soleh, ada orang muslih. Orang soleh adalah orang yang berbuat baik tanpa tantangan, tapi orang muslih adalah orang yang berbuat baik ketika tantangan, rintangan dia untuk menjalankan syariat Allah, dia bisa betul-betul hindari itu semuanya. Kita harus menjadi orang yang muslih, yang manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Amin ya robbal alamin. Kang Maman terima kasih. Habib mungkin bisa ditambahkan. Bagus sekali yang tadi disampaikan oleh Kang Maman. Ada satu hadis yang mengatakan Nabi Muhammad pernah berjalan, kemudian berjabatan tangan dengan yang beliau berjumpa dengan orang-orang tersebut. Kemudian ada satu yang tangannya dipegang lama oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tanya, kenapa tangan kamu, kalau bahasa kita kapalan? Kenapa tangan kamu kapalan? Dia mengatakan, saya ini kerjaan saya itu membelah batu. Yang dengan hasilnya saya menafkahkan keluarga saya. Nabi Muhammad mengatakan, izinkan saya untuk mencium tanganmu. Subhanallah, subhanallah. Ya. Lalu dalam riwayat itu Nabi Muhammad mengatakan, hadhihi yadun lan tamassahan nar. Ini adalah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan jihad meninggalkan yang buruk menuju yang baik, itu adalah jihad yang utama. Ada soleh, ada muslih, dan da'ma yaribuk ilama yaribuk. Tinggalkan semua yang membuat kamu ragu menuju yang membuat kamu yakin dan tidak ragu lagi. Subhanallah. Terima kasih ya Habib untuk jawabannya, mudah-mudahan mencerahkan kepada kita semua. Berikutnya saya akan kasih kesempatan untuk jamaah yang sudah hadir di sini yang akan bertanya dengan Ibu Foni dari Kalibata Tengah ya. Ibu Foni ada di mana? Iya Ibu, silahkan Ibu Foni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Foni dari Kalibata Tengah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apabila ada seorang wanita yang sedang mengandung, kemudian wanita tersebut melahirkan bayinya namun akhirnya meninggal dunia, padahal semasa hidupnya dia selalu berbuat dosa dan zolim, apakah bisa disebut dengan mati syahid atau jihadnya seorang wanita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib mungkin bisa menjawab terlebih dahulu. Memang wallahu alam, memang dikatakan orang-orang yang mendapatkan pahala syahid. Jadi syahid itu ada syahid di dunia dan syahid di akhirat. Syahid di dunia dan syahid di akhirat itu kalau meninggal dunia di tengah medan pertempuran yang benar-benar jihad, bukan seperti yang sering kita dengar itu kalau jihad yang sebenar-benar itu harus ada komandonya, harus jelas. Nah kalau ada yang meninggal dunia di medan pertempuran, meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia meninggalnya itu dikatakan syahid di dunia dan syahid di akhirat. Lalu Nabi Muhammad menjelaskan ada yang mendapatkan pahala syahid di akhirat. Dia diperlakukan seperti orang yang meninggal dunia biasa, tetapi dia mendapatkan pahala syahid di akhirat. Itu nanti ada al-gharik, seorang yang tenggelam. Kemudian nanti ibu yang meninggal dunia karena melahirkan, tapi jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kalau sebagaimana yang ditanyakan, hubungan manusia dengan Allah itu mabniyatun alal musamaha. Hubungan manusia dengan Allah penuh dengan toleransi. Tapi hubungan manusia dengan manusia mabniyatun alal musyahahah. Penuh dengan tantangan-tantangan yang akan memberatkan. Kalau seperti yang ditanyakan, kita berbaik sangka, insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali yang hubungannya dengan manusia. Penuh dengan tanggung jawab, tidak bisa orang yang mengambil hak orang lain kemudian meninggal dunia seperti yang ditanyakan. Dosa-dosanya antara dia dengan Allah itu diampuni oleh Allah. Tapi dosanya dengan sesama manusia itu yang tidak bisa, kecuali dia harus minta maaf dan mengembalikan hak kalau ada hak orang lain yang diambil. Betul. Terima kasih Habib Ali untuk jawabannya. Bisa disambung Kang Maman. Ya, salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan adalah mengurangi angka kematian bayi dan ibu. Iya. Nah, jangan sampai kita banyak korban orang karena ketidaktahuan dan sebagainya akhirnya mati sia-sia. Nah, jadi jawabannya sederhana Ibu. Kalau dia meninggal dunia betul-betul karena ketidaktahuan pemerintah, karena tidak ada yang menolong, dia sudah berusaha dan meninggal, dia syahid. Tetapi kalau dia justru melahirkan dan meninggal, tapi karena dia ketakutan, karena nggak jelas bapaknya siapa, lalu dia ternyata mengeluarkan sendiri dengan cara aborsi, maka tentu kita tidak bisa membilang apa-apa, kecuali ya Allah ampuni dia, orang yang telah menyia-nyiakan kehidupannya. Demikian Kang Bram. Terima kasih Kang Maman. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya tausiah dari Kang Maman Imanul Haq yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Subtemanya adalah jihad di era modern. Ini menarik sekali untuk sama-sama kita ketahui. Seperti apa? Pastikan Anda tidak kemana-mana karena Cahaya Hati Indonesia akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dan Jamaah Al-Amin. Tentu kita berduka di saat ada orang yang melakukan tindakan kekerasan, teror, yang membuat rugi. Betul Bu? Kita dengar misalnya ada yang namanya bom panci. Ada yang tanya saya, Kang Maman, itu orang yang menyebar teror dengan membuat bom panci dosanya gede enggak? Saya bilang dosanya 2 kali lipat. Kenapa? Yang pertama dia dosa karena menyakiti orang yang tidak berdosa. Yang kedua dia dosa karena menyakiti ibunya. Loh kok ibunya? Betul, ibunya kehilangan panci untuk masak. Karena dibikin
bom. Ada yang lagi bertanya, Kang Maman bukankah itu adalah sebuah jihad? Nah, kita sudah mendapat penjelasan dari Habib Ali tadi, bahwa ternyata jihad mempunyai dua makna penting yang dilupakan, kesungguhan dan kesabaran. Maka kalau ada orang yang ternyata melakukan jihad dengan cara menakut-nakuti, menciptakan ketakutan, kesengsaraan, penderitaan, itu tidak sesuai dengan tema jihad. Jihad itu adalah kesungguhan dan kesabaran. Makanya waktu saya di pondok dulu Bu, di Baitul Arqam di Bandung, saya belajar pepatah Arab, kif duna ra'yika fil hayati mujahidan, innal hayata jihadun wa aqidah. Berdirilah dirimu menjadi seorang yang berjuang, mujahid, dengan keyakinanmu. Innal hayata, sungguhnya hidup adalah jihadun, perjuangan, wa aqidatun, dan penegakan keyakinan. Jadi poin pertama yang penting, kita harus punya semangat terus berjuang. Berjuang menegakkan agama Allah, berjuang menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tetapi itu harus dengan keyakinan. Karena orang tidak punya keyakinan itu bahaya. Bayangkan ada seorang bapak dan anak nuntun anak kuda yang kecil. Dituntun berdua lewat orang banyak. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Ya Allah, bapak dan anak kok bodoh. Kuda kok dituntun berdua. Mbok ya ditunggangi oleh salah satu. Dasar sama-sama bodoh. Akhirnya bapaknya naik, nak izinkan bapak naik anak kuda ini daripada kita disebut bapak dan anak sama bodoh. Kata anaknya, naiklah pak. Akhirnya si bapak naik kuda, anaknya nuntun. Lewat orang banyak, ada lagi yang nyeletuk. Astagfirullahaladzim. Itu bapak tidak punya malu, tidak tahu diri. Masa anaknya disuruh nuntun, sementara dia enak-enakan naik kuda. Kata bapaknya, nak kamu yang naik, aku yang nuntun. Malu disebut bapak tidak punya rasa malu. Akhirnya anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun, lewat orang banyak. Kira-kira masih ada yang ngomel gak ya? Ada yang ngomel. Ya Allah, anak durhaka. Bapaknya udah peot, udah rarampeolan kata orang Sunda. Anaknya enak-enakan naik. Ya Allah, kata anaknya, Pak, kita tunggangi anak kuda ini daripada saya disebut anak durhaka. Akhirnya kuda yang kecil kurus itu ditunggangi berdua. Kira-kira masih ada yang ngomong? Langsung ngomong, ya Allah, bapak dan anak tidak punya rasa perkudaan. Akhirnya dua-duanya turun ngambil bambu dan kuda itu digotong berdua. Masih ada yang ngomong enggak? Bagaimana ngomongnya? Bapak dan anak kok ya Allah tidak berpikir. Begitu pula jihad. Kalau ada orang yang berjihad, tetapi dia tidak memiliki keyakinan tentang Islam, bahwa Islam ada energi untuk transformasi dan perdamaian, bahwa Islam mendorong kita untuk selalu membuat kebaikan bukan kerusakan, bahwa Islam adalah agama yang menyuruh kita untuk memperkuat persaudaraan bukan perpecahan, maka tidak mungkin ada orang yang melakukan jihad dengan cara menteror, dengan cara bikin bom, apalagi bomnya bom pan. Nah makanya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kenali dulu. Kenali dulu ciri-ciri orang yang tidak punya keyakinan terhadap nilai-nilai Islam. Yang pertama, orang yang melakukan teror, ibu-ibu, bapak-bapak, itu biasanya bersikap literalis. Punya satu ayat, tapi dipakai ayat itu, tidak melihat ayat-ayat yang lain. Ini loh ayatnya tentang jihad, betul. Ini loh ayatnya tentang perang, betul. Tetapi Quran bukan satu dua ayat. Quran bukan satu tafsir, dua tafsir. Kita setuju hukum Allah harus ditegakkan. Tapi yang pertama harus kita tanya yang mengerti hukum Allah adalah para ulama, adalah para kiai, adalah para habaib yang menguasai ilmu Allah subhanahu. Jadi jangan menafsirkan ayat seenak udele dewe. Ada orang yang merasa dia paling hebat, Bu.
Tiba-tiba dia baca ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit di bumi itu milik Allah. Dia baca ayat itu berulang-ulang, merasa paling hebat. Suatu saat dia tiba-tiba karena kesulitan gebrak, dia ambil warung milik orang lain. Ditangkap sama aparat. Kenapa Anda mengambil hak orang lain? Loh, mohon maaf ini milik siapa? Ya itu milik si A. Oh kalau begitu saya ajarin, Qur'annya jelas kok. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Semua yang di langit di bumi itu milik Allah. Berarti ini warung pun warung milik Allah. Akhirnya sang aparat senyum aja Pak. Ketika orang itu lewat, dia pulang, dia agak jauh, si polisi langsung ngambil benda, peletak, balik lagi. Kenapa? Saya mengambil milik Allah, tetapi dilempar. Kata sang aparat, bukan saya yang melempar kok. Loh, siapa di sini tidak ada lagi yang lain? Coba baca ayatnya. Ternyata sang aparat itu fasih baca ayat. Karena jamaah Al-Amin di sini Bu. Kata sang aparat, wa ma ramaita idza ramaita walakinnallaha rama. Dan tidaklah saat Anda melempar kecuali yang melempar itu Allah. Senjata makan dia ibu-ibu. Nah makanya yang pertama itu harus kita lawan. Bahwa kita harus terus belajar dan belajar. Jangan menganggap ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang paling tinggi. Fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang pintar ada yang pintar lagi. Di atas langit pasti ada langit. Maka belajarlah untuk terus belajar. Yang kedua, biasanya orang yang literalis, yang hanya punya satu ayat tapi tidak mau belajar lagi, dia tidak menghargai perbedaan. Padahal sudah jelas, Islam menyuruh kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah di jalan Allah. Maka kira-kira kalau ibu nyuruh bersatu, nyuruh ikat, yang diikat satu lidi atau dua lidi atau banyak lidi? Nggak mungkin ada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'a kalau cuma satu. Itu lidinya banyak, itu kelompok-kelompok dalam Islam itu banyak. Tetapi perbedaan bukan alasan kita untuk bermusuhan. Saya pernah cerita ibu-ibu, di acara Cahaya Hati Indonesia ini menjelang Idul Fitri, saya paling seneng kalau di Jakarta karena sholat tarawih bisa pilih-pilih. Ada yang 8 rakaat, alhamdulillah, tapi bacaannya tenang 8 rakaat itu Bu. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Berebet walaupun 8 rakaat mulai jam 7 berakhir jam 10. Kira-kira di Subang laku enggak Bu? Ada lagi yang 20 rakaat witir 3 tapi tenang juga. Karena ada yang 20 witir 3 tapi cepatnya minta ampun. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abatum wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abatum wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abatum. Kata yang belakang, lakum dinukum waladhdallin amin. 20 rakaat witir 3 tetapi jangan sampai memaksakan bacaan keluar dari makharijul huruf, sifat huruf dan tajwid. Ada juga yang lama, nggak masalah, berbeda itu Makanya saya ditanya Kang Maman, ini beda-beda ya. Mulai puasanya nggak apa-apa supaya semua dapat Lailatul Qadar. Bukankah kalau yang mulai genap berarti Lailatul Qadarnya diganjil, itu beda dengan yang mulai ganjil, Lailatul Qadarnya diganjil. Kita dapat Lailatul Qadar semua. Itulah hikmah dari perbedaan. Jangan kita merasa bahwa berbeda membuat kita harus bermusuhan. Jangan merasa kalau kita berbeda menganggap yang musuh itu lawan kita. Tidak. Kita menikah, laki-laki dan perempuan itu pasti berbeda. Kita mendapatkan ilmu dari orang yang lebih pintar dari kita, itu pun berbeda. Makanya kalau orang yang tidak pernah memahami perbedaan karena memegang satu konsep, satu ayat tidak melihat ayat yang lain, itu tanda-tandanya dia akan salah memahami jihad. Yang ketiga, setelah kita literalisnya dengan cara belajar, terus belajar, lalu kita memahami perbedaan. Yang ketiga rata-rata,
Orang yang melakukan pemahaman yang salah tentang jihad adalah orang yang tidak menghargai kearifan lokal dan juga tidak menghargai yang namanya sejarah. Kita bersyukur jadi orang Indonesia, alhamdulillah. Dari mulai Sabang sampai Merauke dengan bahasa yang berbeda. Batak, Minahasa, Manado, Jawa, Sunda dan sebagainya. Karena perbedaan negara ini menjadi kuat. Di Indonesia pun kita berbeda-beda. Ada ormas besar seperti Nahdlatul Ulama, ada juga Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan sebagainya. Tetapi dengan ormas itu, Islam di Indonesia menjadi Islam terbesar di dunia. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang yang anti sejarah, kita diingatkan oleh sebuah pepatah. Al-Mukarram, Kiai Haji Profesor Dr. Said Akhil Siraj, Ketua Umum PBNU, selalu menekankan kalimat ini. Man laisa lahu ard, laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh, laisa lahu tadhkirah. Barang siapa yang tidak punya tanah air, maka dia tidak punya sejarah. Kalau dia tidak punya sejarah, maka dia dilupakan. Contoh suku Kurdi. Suku Kurdi melahirkan ulama-ulama hebat, orang-orang hebat, tapi tidak punya tanah air. Akhirnya di Irak dimusuhi, di Turki dicurigai, di mana-mana dicurigai. Apakah ibu-ibu pingin negara kita dihancurkan oleh musuh-musuh yang tidak terlihat karena perbedaan pendapat? Kita tidak mau. Kita ingin seperti kita ngaji. Alhamdulillah di Cahaya Hati Indonesia ini. Dari mana-mana ini datang, ada dari Subang, dari Jakarta, ada peserta pelatihan kader Nahdlatul Ulama, ada yang dari Majalengka, dan dari pemirsa seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita saling menghargai, kita saling menghormati, karena kita mencintai Indonesia atas dorongan nilai Islam. Alhamdulillah. Udah 3 tuh. Yang pertama apa tadi? Yang pertama ciri orang yang salah mau jihad karena dia terlalu letterlux. Tidak memahami tafsir. Yang kedua, orang itu tidak menghargai perbedaan. Yang ketiga, dia tidak mencintai negerinya sendiri. Nah yang keempat, biasanya yang dikedepankan oleh orang yang salah pemahamannya dalam jihad adalah orang yang anti dialog. Tidak mau bermusyawarah. Yang penting ini menurutku, Anda salah. Yang ada hanya ada benar dan salah. Yang ada adalah hanya kamu dan aku. Padahal kita masih ada satu kata, kita. Islam kita adalah Islam yang mendorong kita agar selalu menghargai perbedaan. Islam kita adalah Islam yang selalu menghargai nilai-nilai dialog. Nah itulah yang sebenarnya diajarkan ibu-ibu. Dialog adalah prinsip dasar kita. Makanya kalau ada apa-apa kita tolong didialogkan, dimusyawarahkan. Betul? Betul Bu? Apalagi sekarang jangan percaya yang namanya hoax, jangan percaya yang namanya fitnah. Kalau poin pertama kita letterlek, kita sekarang alhamdulillah informasi dari mana-mana. Di WA ada informasi, di Facebook ada informasi, di mana informasi. Tapi kita yang sudah punya prinsip keyakinan nggak pernah terpengaruh. Ini kadang-kadang lihat, wah bahaya ini. Lalu akhirnya kita meng-share itu. Ibu-ibu di dunia modern jangan sekali-kali kita terperdaya oleh adu domba. Bersatulah. Kun kaliyadain walatakun kal udunain. Jadilah seperti 2 tangan, jangan seperti 2 telinga. Lihat tangan. Kalau yang kanan gatal siap digaruk sama yang kiri. Yang kiri gatal digaruk yang? Kalau dua-duanya gatal? Saling garuk. Jangan seperti 2 telinga. Telinga itu dekat, tetapi ya Allah tidak saling sapa. Kalau yang satu punya anting, yang lain pingin punya. Karena nggak pantas kalau antingan sendiri. Betul? Lihat tangan ini. Kata yang kiri, enak banget ya jadi tangan kanan. Nerima duit kanan, makan enak kanan. Bagian saya cleaning service. Tetapi kata kiri nggak apa-apa. Allah telah memberikan saya takdir jadi tangan kiri. Tetapi kalau kanan nerima duit dan butuh jam, maka jam tangan itu ada di kiri. Nah, makanya poin terakhir, poin kelima. Orang yang memahami jihad secara salah itu adalah orang yang picik pikirannya. Ini dunia sudah terbuka. Ini dunia sudah modern. Maka kalau kita rinci satu-satu yang tadi, kita bisa memulai. Pertama,
bagaimana melawan orang yang picik dengan ilmunya? Kita jawab, ini loh globalisasi. Globalisasi membuat kita mudah berkomunikasi. Globalisasi membuat kita gampang sekali membuka wawasan. Ada Google. Makanya ibu-ibu ditanya, apa Bu pertanyaan ini? Langsung tadi pas kuis. Lihat Google. Kita bisa bertanya pada siapapun. Ibu ingin tanya kepada Kang Maman, Habib Ali dan sebagainya. Oh sekarang kita lihat streamingnya. Ada e-news streamingnya, oh ada Cahaya Hati Indonesia. Jadi kalau orang modern tapi cupet, tidak mau menerima pendapat orang lain, kira-kira itu modern bukan Bu? Bukan. Lalu kita lihat bagaimana yang kedua, setelah literlek, oh ada dialog, ada toleransi, ada persiapan untuk perbedaan keagamaan. Kita banding-bandingkan. Kita mulai diskusi, ada aplikasi-aplikasi nilai-nilai yang bagus. Jangan takut. Dulu kita ngaji, kadang-kadang harus dengan ustadz. Dan ustadznya kalau galak, hari ini kita bisa ngaji tetap dengan ustadz. Tetapi ustadznya bisa jauh karena kita bisa lihat gadget kita. Masih ingat ibu-ibu? Waktu kita ngaji dulu, dibentak-bentak sama ustadz. Sampai mana ngajinya? Al-Quraish ustadz, baca. Li'ilafi Quraisyin ilafihim ri'latas sita'i wassayfi. Jangan pakai pi, wassayf. Aduh gak bisa senyum-senyum. Akhirnya kita baca lagi sampai deg-deg. Li'ilafi Quraisyin ilafihim ri'latas sita'i wassayfi. Jangan pakai pi, wassayf. Akhirnya kita deg-deg. Apalagi lihat tangan ustadz itu sudah ada di depan bibir kita. Li'ilafi Quraisyin ilafihim ri'latas sita'i wassayf. Mulut kita dipegang, lalu kita dimarah-marahin. Kita diam gak bisa jawab. Sudah wareg memarahin, dilepaskan lagi, keluar lagi. Pii. Nah sekarang enggak Bu, ibu boleh ke ustadz, tetapi yang penting juga kita bisa memahami itu. Dan itulah hebatnya. Berjihad di dunia modern artinya menambah ilmu, membuka diri, ketemakan dialog. Betul Bu? Sekarang kita bisa melihat-lihat bagaimana sesungguhnya dunia ini. Ada orang yang tiba-tiba ngajak untuk melakukan tindakan radikal. Prinsip-prinsip radikalisme salah satunya selalu mengedepankan ego kita. Merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa kelompoknya paling benar. Lalu dia menyebarkan kebencian kepada orang lain. Padahal belum tentu. Ya, makanya orang Islam dilarang untuk marah-marah tanpa sebab. Ada seorang kepala kantor, dia masuk sok disiplin. Orang lain semua kerja di ujung meja itu ternyata ada orang yang sedang ongkang-ongkang kaki. Dia bilang, "Weh, kamu enak-enakan saja orang lain bekerja, kamu ongkang-ongkang kaki. Kesini. Ini uang 6 juta. Kenapa Pak? Udahlah kamu tidak boleh kerja di sini. Ini uang pesangon dan gaji terakhir. Pulang kamu. Orang itu, tapi Pak, alah jangan tapi. Saya tidak suka orang malas. Ngambek begitu ibu-ibu. Akhirnya dia keluar, lalu sang direktur itu bilang, lihat itu contoh. Bagaimana orang yang malas tidak boleh ada di kantor saya. Tiba-tiba ada yang ngacung. Mohon maaf Pak Direktur, itu bukan pekerja di sini. Loh itu siapa? Itu tukang bakso nunggu mangkok. Itu karena kita gampang terprovokasi, gampang marah. Islam adalah ajaran yang menyuruh kita jangan marah. Sabar. Betul Bu? Ini yang penting. Dunia modern membuat kita kadang-kadang bingung dengan informasi yang begitu. Hiruk pikuk informasi. Dunia modern membuat kita juga kadang-kadang membuat kita bingung mana pilihan. Tetapi dunia modern akan dimiliki, dikuasai oleh orang-orang yang punya keyakinan tauhid. La ilaha illallah. Yuk sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin
بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد. Bapak Ibu siap untuk berjihad? Siap. Jihad kita bukan menyakiti orang lain. Jihad kita adalah bersungguh-sungguh menjalani kehidupan. Karena dengan bersungguh-sungguh menjalani kehidupan, Allah yang Maha Kaya akan memberi kita jalan keluar dari segala kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Maman Imanul Haq untuk tausiahnya kali ini. Tapi nanti akan kembali lagi tentunya juga bersama Habib Ali kita akan mendapatkan kesimpulan mengenai tausiah kita hari ini mengenai jihad menggapai ridha Allah. Tapi kalau tadi Kang Maman mengatakan ya bagaimana sebenarnya kita perlu 5 hal untuk bisa bersama-sama mengerti jihad di era modern. Yang pertama adalah jangan hanya percaya pada satu tafsir, satu ayat. Lalu juga kita harus bisa menghargai perbedaan. Jangan berpikir picik ya, kita harus bisa membuka pikiran dan punya niatan baik untuk mau berdialog. Ini penting ya Kang Maman ya. Punya niatan baik untuk mau berdialog. Serta juga yang tidak kalah penting adalah kalau kita mencintai negeri kita, mencintai Indonesia tentunya kita lebih bisa terbuka dan bertoleransi terhadap segala macam perbedaan. Itu yang dikatakan oleh Kang Maman tadi. Lalu seperti apakah kesimpulannya kita kali ini? Kami akan segera kembali, terus saksikan Cahaya Hati di Ainis TV. Masih di Cahaya Hati Indonesia dan terima kasih Anda masih terus menyaksikan program ini. Kita masih membahas mengenai jihad menggapai ridho Allah. Tentunya sekarang kita masuk pada kesimpulan 2 guru kita yang sudah memberikan tausiahnya hari ini. Kita mulai dari Kang Maman. Silakan. Terima kasih Mas Bram. Pemirsa sekalian, Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69 mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana fa innallaha lamal muhsinin. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah. Tadi Habib Ali mengingatkan kita, jihad itu artinya orang yang memiliki kesungguhan, kesabaran untuk menapaki jalan kehidupan. Fina, di jalanku, di jalan Allah, maka lanahdiyannahum subulana. Orang itu akan mendapat hidayah, akan mendapat petunjuk, akan mendapat pertolongan. Apa itu? Mendapat bimbingan subulana. Kalau kita punya satu bidang, sabil, subulana adalah bentuk jamaknya. Satu kali kita berjuang di jalan Allah, maka berbagai jalan akan dibuka oleh Allah. Jadi jangan putus asa. Orang yang berjihad itu termasuk belanja untuk berjuang, untuk memberi nafkah anak istri. Jangan khawatir, kalau satu pintu tiba-tiba ditutup, akan ada pintu lain yang dibuka. Wa innallaha lamal muhsinin. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang baik. Makanya kalau ada orang yang berjihad tapi tidak baik, menebarkan teror, menebarkan fitnah, hoax di media sosial, itu tentu tidak sesuai Quran. Dia sudah menyalahi. Quran menyatakan orang yang berjihad itu adalah orang yang bersama Allah dan Allah hanya bersama orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Penebar teror, orang-orang yang menebarkan fitnah, orang-orang yang hanya membuat kekacauan dan kesengsaraan adalah orang yang salah memahami jihad. Jadi jangan khawatir untuk jihad. Kita tetap berjihad, tetapi jihad yang benar kita ikuti para ulama, kita ikuti para habaib, kita ikuti Habib Ali. Terima kasih Kang Maman, kesimpulan yang pertama. Habib Ali, kesimpulan berikutnya. Kata-kata jihad berasal dari juhdun atau jahdun. Terulang dalam Al-Quran itu 41 kali. Dari segi bahasa, juhdun atau jahdun itu artinya kekuatan, kemampuan, kesulitan, dan kelelahan. Setiap seorang yang berjihad, dia berarti akan mengerahkan semua kemampuannya, semua kekuatannya, dan orang yang berjihad akan menghadapi resiko, kesulitan, dan kelelahan. Kita harus siap sebagaimana yang Kang Maman tadi juga pesankan kepada kita semuanya untuk jihad
mengerahkan semua kemampuan kita. Dan kita sudah siap menghadapi resiko, kesulitan dan kelelahan jihad tidak usah jauh-jauh. Nih, mata, tangan, telinga, dan seterusnya. Kalau kita sudah jihad melawan hawa nafsu kita, membenahi diri kita, insya Allah banyak orang yang akan meniru kita. Akhirnya seluruh lingkungan kita akan penuh dengan kebaikan. Dan ada satu riwayat yang Nabi Muhammad SAW dikatakan bersabda, Innallaha la yuhibbu al-farigha as-sahih. Allah tidak suka dengan pengangguran yang sehat. Pengangguran yang sehat. Allah tidak suka. Allah tidak suka dengan pengangguran yang sehat. Maksudnya Bib? Maksudnya boleh nganggur kalau sakit. Boleh nganggur kalau Allah tidak menyukai seorang yang pengangguran tapi sehat. Artinya apa? Harus ada harokah. Fil harokah barokah. Di dalam gerakan ada keberkahan, apalagi kalau gerakan yang serius untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan itu adalah jihad sesungguhnya. Jihad sesungguhnya. Terima kasih Habib Ali Bahar, terima kasih Kang Maman Imanul Haq untuk tausiahnya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan mencerahkan Anda dimanapun Anda berada, bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan ditutup juga oleh doa oleh Habib Ali, tapi sebelumnya saya akan pamit dulu dan mengajak Anda untuk bergabung bersama sosial media kami di Twitter di @chi_iNewsTV ataupun di Instagram di cahayahati_iNewsTV. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Antar Rahman, Antar Rahim. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Kam min ni'matin tamunnuha alaina min duni ma sa'alnak. Betapa banyak kenikmatan yang Engkau karuniakan kepada kami yang tidak kami dahului dengan permintaan. Semua Engkau berikan kepada kami karena Engkau Maha Pengasih, Maha Pengurah dan Maha Penyayang. Ha nahnu nad'uk fastajib lana kama wa'adtana. Ya Allah, kami akan memohon kepadamu sesuai dengan perintahmu. Dan kami memohon untuk Engkau kabulkan semua permohonan dan permintaan kami sesuai dengan yang Engkau telah janjikan. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa'anahum alaih. Wafikna lil khairi wa'inna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan kepada orang-orang yang baik untuk bisa melaksanakan kebaikan. Berikanlah kepada kami pertolongan dan kekuatan darimu untuk kami bisa melaksanakan kebaikan. Allahumma inna nas'aluka antaftah lana wa antaftah li Indonesia wa antaftah li ikhwanina fi ayyi makan abwabal khair wa antuwafiqana li kulli khair wa antu'amilana muamalatak li ahlil khair wa antahfazana wa antahfaz Indonesia min kulli fitnah wa musibah wa bala wa dair. Kami memohon kepadamu ya Allah untuk Engkau buka kepada kami, Engkau buka untuk Indonesia, Engkau buka untuk seluruh saudara-saudara kami semua pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk melaksanakan kebaikan. Dan kami memohon kepadamu ya Allah untuk Engkau perlakukan kami sebagaimana Engkau perlakukan hamba-hambamu yang melaksanakan kebaikan. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk Engkau jaga kami, Engkau jaga keluarga kami, Engkau jaga Indonesia dari segala macam bentuk fitnah, musibah dan semua yang tidak kami inginkan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Tuhan kami, bantulah kami untuk senantiasa pandai berzikir, pandai bersyukur, pandai beribadah sebaik-baiknya untuk mendapatkan keridhaan darimu. Allahumma
ij'alna minal mujahidina fi sabilika bi aqwalina wa af'alina wa ahwalina ma ahyaitana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang jihad di jalan-Mu dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, dengan keadaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala